Ya, kita mulai saja dari tugas kelompok 1, tugas kelompok nomor 1 tentang aplikasi pemrograman linier. Nah, ini dia. 3 produk dibuat melalui 3 mesin yang berturutan. Waktu penggunaan mesin dibatasi 200 jam untuk mesin 1 dan mesin 2, sedangkan mesin 3 dibatasi 220 jam. Waktu dan biaya produksi serta harga jual tiap satuan produk diberikan pada tabel. Jadi kita lihat tabel ini. Khusus untuk produk 2 dan produk 3, diperlukan tenaga manusia untuk mengawasi proses produksi di ketiga mesin. Hanya tersedia 350 jam untuk pengawasan. Diketahui total permintaan produk ke-1 dan produk ketiga tidak lebih dari 200 satuan, sedangkan permintaan untuk produk kedua tidak lebih dari 3 kali permintaan produk pertama. Dana untuk biaya produksi maksimal Rp500.000. Formulasikan suatu pemrograman linier agar dapat ditentukan berapa banyaknya ketiga produk ini harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimumnya. Nah, ingat bahwasanya dalam pemrograman linier ini, cara yang dapat kita lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita nyatakan dalam variabel dulu apa-apa yang ingin apa-apa yang ingin kita ketahui. Setelah kita menyatakan dalam variabel, ya apa fungsi objektifnya? Apa fungsi objektifnya dan apa kendalanya? Nah, di sini yang ditanyakan biaya produksi, berapa banyak ketiga produk itu harus dibuat. Jadinya di sini oleh kelompok 1 dinyatakan bahwasanya ditentukan dulu variabelnya bahwasanya X1 banyaknya produk ke-1 ya yang akan diproduksi atau dibuat, X2 banyaknya produk 2 dan X3 banyaknya produk 3. Oke. Kemudian kita menentukan fungsi objektifnya atau bahasa lainnya fungsi tujuan. Tujuannya apa? Tadi kita baca, tujuannya adalah memperoleh keuntungan maksimum. Nih. Memperoleh keuntungan maksimum. Ya, keuntungan maksimum itu diperoleh dari harga jual dikurangi biaya. Oke ya. Harga jual dikurangi biaya. Laba dari produk 1, 6X1 kurang 2X1 sama dengan 4X1. Dari mana itu dapatnya? 6X1 kurang 4X1. Laba produk pertama, 6X1 kurang 2X1. Oh ini ya, 6X1 kurang 2X1. Karena harga jualnya 6 dan biayanya 2, berarti 6X1 dikurang 2X1. Ya. 6X1 kurang 2X1 sama dengan 4X1, kemudian laba produk kedua 9X2 kurang 3X2, dari sini dari harga jualnya dan biayanya, berarti tinggal 6X2, kemudian ini 12X3 kurang 5X3, berarti 7X3. Nah ini dia ya, inilah labanya. Jadinya laba maksimum adalah laba produk 1 tambah laba produk 2 tambah laba produk 3. Berarti laba maksimum adalah 4X1 tambah 6X2 tambah 7X3. Ya, itu dia laba yang dihasilkan ya. Nih. Jadi fungsi objektifnya adalah 4X1 tambah 6X2 tambah 7X3. Oke. Sekarang menentukan kendala-kendalanya. Ya baca aja. Pertama, kendala penggunaan mesin. Kendala penggunaan mesin X1 tambah 5X2 tambah 4X3 lebih kecil dari 200. Dari mana itu?
Coba sih kita lihat. X1 tambah 5. X1 tambah 5 tambah 4. Oh iya, ini mesin 1. X1 tambah 5X2 tambah 4X3. Ya harus lebih kecil dari waktu yang digunakan untuk mesin pertama. Mesin pertama 200 jam, berarti lebih kecil dari 200. Ya, ini ya. Mesin kedua dengan yang cara yang sama, 6X1 tambah X3. Lebih kecil sama dengan 200 karena waktu penggunaan mesin kedua adalah 200. Mesin ketiga tadi saya baca di sini 220 jam. Berarti 4X1 karena ini waktu pemrosesan ya, kalau dikalikan X1 berarti waktu pemrosesan untuk X1 tambah 3X2 tambah 8X3 itu lebih kecil dari 220. Ya. Oh ya, sebenarnya sebelumnya saya mau tanya, itu ada suara musik di dekat saya, kedengaran masuk nggak ke tempat kalian suaranya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, terdengar. Tidak, Pak. Oh, nggak masuk ya, ya. Soalnya ada musik di dekat saya. Oke, enggak ya. Ini untuk kendala mesin ya. Ya. Kemudian kendala berikutnya apa? Ya, kita harus baca soal di sini sudah disarikan oleh kelompok 1. Kendala pengawasan manusia. Ini lebih kecil dari 350. Apa ini lebih kecil dari 350? Hanya tersedia 350 jam untuk pengawasan. Ya. Khusus untuk diperlukan untuk pengawasan. Hanya tersedia 350 jam untuk pengawasan. Jadi 5 tambah 0 tambah 3. 4 tambah 1 tambah 8. Dari mana nih? 5 tambah 0 tambah 3. Oh iya, ini untuk pengawasan ya. Khusus untuk produk 2 diperlukan tenaga manusia untuk mengawasi proses produksi di ketika mesin. Oh, jadinya ini mesin 1 ini 5 tambah 0 tambah 3 ya. X2. 5 tambah 0 tambah 3 X2. 5 tambah 0 tambah 3 X2. Coba saya pikir lagi nih ya. Untuk pengawasan ya. Untuk pengawasan Anda menyatakannya lebih kecil dari 350. Kenapa bisa demikian ya? Hanya tersedia 350 jam untuk waktu pengawasan. Untuk pengawasan ya, berarti kan untuk pengawasan 350. Keluar Anda 4 tambah 1 tambah 8 X3. Kenapa logikanya gini? Bisa nggak dijelaskan apa, bantu saya ini ya? 8X2 jadinya tambah 3X3 lebih kecil dari 350. Iya ya. 5 tambah 0 dari 3. Pasti ini dari sini nih ya. 5 tambah 0 tambah 3. Mesin 2 diperlukan pengawasan.
Mesin 2 diperlukan hanya tersedia untuk produk 2 dan produk 3 diperlukan pengawasan. Nah, di sini saya agak bingung di sini nih ya. Kenapa nggak 9X1 tambah X2 tambah 11X3 ya? Kenapa yang ditambahkan ini mesin 2? Khusus untuk produk 2 diperlukan tenaga 2 dan 3 diperlukan proses produksi ya. Produk 2 dan produk 3. Produk 2 dan produk 3. Oh iya, X1 banyaknya produk 1. Oke lah. X1 banyaknya produk 1 ya. X1 itu ke sini ya. Ini oke. Jadi, sorry, saya tadi agak ini benar. Banyaknya produk 1 itu ini kan. Berarti dia produk 1 5 tambah 0 tambah 3 8. Ini 4 tambah 1 tambah 8 13. Oke ya. Oke lah. Ya, itu benar. Sorry, tadi saya ini ya. Lebih kecil dari 350. Ya. Oke, ini. Kemudian kendala permintaan produk 1 dan produk 3 lebih kecil dari 200. Kenapa? Total permintaan produk ke-1 dan produk ketiga tidak lebih dari 200 satuan. Berarti X1 tambah X3 lebih kecil dari 200. Benar. Kemudian produk 2 X2 lebih kecil dari 3X1. Sedangkan permintaan untuk produk 2 tidak lebih dari 3 kali permintaan produk 1. Berarti X2 lebih kecil dari 3X1 atau dibuat seperti ini 3X1. Oke. Kemudian ada kendala biaya produk 1, produk 2 dan produk 3. Kendala biayanya seperti apa? Rp500.000 ya, Rp500.000. Berarti lebih kecil dari 500 ya. 2X1 tambah 3X2 tambah 5X3 lebih kecil dari 500. Ada kendala biaya. Benar itu ya, seperti itu ya. Kendala biaya. Rp500.000. Nah, ini ya, kenapa harus 500 ya? 2X1 tambah X2 tambah X3 oh iya ya. Oh, ini biayanya dalam Rp1.000. Berarti 2X1 tambah 3X2 tambah 5X3 karena di dalam ribuan ya lebih kecil dari 500. Ya, oke, kendala biaya. Kemudian semua lebih besar dari 0, kendala negatifan ya. Jadi pemrograman liniernya adalah ini dengan kendala yang tadi telah dituliskan di atas. Oke. Sudah, itu dia. Oke ya. Kemudian ini aja sih yang diminta, kan udah selesai. Kan pertanyaannya hanya tentukan, formulasikan suatu pemrograman linier. Anda tidak diminta untuk, tidak diminta untuk menyelesaikannya. Jadi cukup sampai sini aja udah. Kalau diminta menyelesaikan baru cari berapa X1, berapa X2, berapa X3. Tapi kalau Anda mau menyelesaikannya juga nggak apa-apa, ini diselesaikan dengan menggunakan software Excel. Maka solusi optimalnya adalah sebagai berikut. X1 29,41, X2 34,12, X3 0. Ya.
Ya, udah ini aja solusi optimal kan Anda andaikan saja ini real ya, 29,41, 34,12, 0 dengan keuntungan maksimumnya 322,35. Oke ya. Oke, ini oke. Ada pertanyaan nggak? Wah, untuk bahas satu soal aja 23 menit. Udah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. Ini saya tutup aja. Kita lanjut ke nomor 2. Tugas kelompok 2 berarti ya, kelompok 2 ada nggak? Kelompok 2. Nah, ini dia. Kelompok 2. Nah, ini. Tugas kelompok 2. Kok 2 kali dia? Oh, ini yang tadi ya. Ini tugas kelompok 2. Kita lihat. Ya, ini kelompok 2. Kita lihat pertanyaannya apa? Perusahaan truk Mitsubishi memproduksi 2 jenis mainan, yaitu truk A dan truk B. Dalam proses produksinya, truk-truk mainan tersebut harus melalui proses pengecatan dan perakitan. Setiap hari bagian pengecatan dan bagian perakitan hanya bekerja selama 8 jam. Pengecatan truk A 30 menit per truk, truk B 20 menit per truk. Oke ya. Perakitan, jika bagian perakitan hanya merakit truk A saja, maka akan dapat diselesaikan 6 truk A dalam 1 hari. Dan jika hanya merakit truk B saja, maka dapat dirakit 30 truk B dalam 1 hari. Banyaknya truk A yang diproduksi tidak kurang dari 2 kali banyaknya truk B setiap harinya. Karena keterbatasan bahan baku, total truk mainan yang diproduksi tidak boleh lebih dari 150 truk per hari. Harga jual satu buah truk B adalah Rp50.000. Formulasikan suatu pemrograman linear untuk mengetahui berapa banyak truk A dan truk B yang harus diproduksi agar diperoleh pendapatan maksimum. Ya, jadinya pertanyaannya di sini kan kita dalam pemrograman linear tentukan dulu variabelnya. Tentukan dulu variabelnya, kemudian setelah itu kita menentukan fungsi tujuan dan fungsi dan kendala-kendalanya yang ada. Jadinya pertanyaan A ini formulasikan formulanya dulu ya. Kemudian B, jika diketahui pendapatan maksimum per hari yang diperoleh adalah Rp780.000 dan kedua jenis truk diproduksi, maka tentukan harga jual satu buah truk A. Oke ya. X1 banyaknya truk A yang dibuat, X2 banyaknya truk B yang dibuat. Waktu pengecatan. Nah, kita kendala ada waktu pengecatan. Kendalanya ini tadi ya, truk A 30 per menit, truk B 30 menit per truk, truk B 20 menit per truk. Ini dalam jam berarti ya, harus setiap hari bagian pengecatan dan bagian hanya bekerja selama 8 jam. Jadi harus lebih kecil dari 8 jam. Pengecatannya harus lebih kecil dari 8 jam. Jadi ini truk A itu 30 menit, ya setengah jam, setengah X1, truk B itu 20 menit, sepertiga jam, sepertiga X2, harus lebih kecil dari 8 jam, di mana X1 ini banyaknya truk A yang dibuat, dan X2 banyaknya truk B yang dibuat. Ya betul, waktu pengecatan ini kendalanya. Yang bisa kita ubah menjadi dengan mengalihkan semuanya dengan 6, kita peroleh 3X1 tambah 2X2 lebih kecil dari 48. Oke. Waktu perakitan. Harus 8 jam juga, lebih kecil dari 8 jam. Jika bagian perakitan hanya merakit truk A saja, maka akan diselesaikan 60 truk A. 60 truk A ya. 60 truk A. Berarti waktu untuk merakit truk A per truknya adalah 8 per 60 jam. 8 per 60 jam waktu merakit truk A. Per truknya 8 per 60 jam.
Ya, karena dia bisa merakit 60 buah truk dalam waktu 8 jam, berarti 8/60. Sedangkan truk B adalah 8/30 waktu perakitannya, dan ini harus lebih kecil dari 8, yang kalau semua dikalikan berapa ini? Anda kalikan berapa ini? Jadi seperti ini ya, kali, benar ini ya, kali 60/8, berarti kali 60/8, 60 kali 60/8, 2, 60/8, 60. Oke, kali 60/8 semua. Ya. Ini kendala pengecatan, ini kendala perakitan. Program liniernya adalah, apalagi yang diketahui di sini ya, harga jual satu buah truk B adalah Rp50.000. Kan kita ingin memaksimumkan uang yang diperoleh. Jadinya 50 kali truk B itu X2, harga truk A belum diketahui, berarti hanya CX1 dengan kendala. Ini tadi pengecatan, ini perakitan. Ada kendala berikutnya, kendala produksi. X1 lebih besar sama dengan X2. Itu dari sini, banyak truk A yang diproduksi tidak kurang dari 2 kali banyaknya truk B setiap harinya. Berarti truk A ini yang diproduksi harus lebih besar ini ya, lebih banyak. Benar nggak ini ya? Ya ini dia, truk A lebih besar sama dengan 2X2 produksi, dengan kendala, ada lagi kendala berikutnya apa ini? Total truk mainan yang diproduksi tidak boleh lebih dari 150. X1 tambah X2 lebih kecil 150. Oke, selesai. Inilah jawaban A. Inilah pemrograman liniernya. Inilah pemrograman liniernya. Ya, ini pemrograman liniernya. Pertanyaan B. Jika diketahui pendapatan maksimum per hari Rp780.000, berapa harga truk A? Karena diketahui kedua jenis truk diproduksi dan pendapatan maksimum Rp780.000, berarti 12C tambah 300 sama dengan X1. Dari mana dapatnya 12C ini? Tambah 300 sama dengan 780, maka C 40. Maka harga satu buah truk A adalah Rp40.000. Pertanyaan saya, dari mana dapatnya 12 ini? Ya, dari mana dapatnya 12? Kenapa ini dapatnya 300? Ada yang bisa jelaskan? Oh, ini ada. Oke, ada di bawahnya ini ya. Titik pojoknya, setelah Anda buat ini, grafiknya ini ya, 3X1 tambah 2X2, lebih kecil sama dengan 48. Buat aja, berarti 48 bagi 3, 16. Apa namanya, X1-nya 16 pada saat X2-nya 0. Oke, dia ini ya. Ini, dan mudah-mudahan Anda benar, titik pojoknya ada 3, 00, 16, 0, 12, 6, dan Anda masukkan ke fungsi tujuannya. Ke fungsi tujuannya berarti adalah tadi CX1 tambah 50X2, ini 0, ini 16C, ini 12C, tambah 300. 12C tambah 300. Ya. 12C tambah 300. Kemudian Anda masukkan ke sini ya. Anda masukkan ke situ. Oke ya. Kenapa dimasukkan ke yang sini? Kenapa bukan dimasukkan yang ke sini? Pertanyaan saya. Kenapa bukan dimasukkan ke 16C?
Kenapa Anda pilih yang ini? Ada nggak? Kenapa ini? Kenapa dipilih yang ini? Bukan yang ini, 16C. Mungkin nanti kalau Ya, dimasukkan ke yang 16C, ternyata yang 12C plus 300 lebih besar mungkin, Pak. Belum tentu. Coba masuk C-nya. C-nya yang gampang dihitung 100 saja. Kalau C-nya 100, ini 1.600, ini 1.500. Lebih besar yang ini, kalau C-nya 100. Yang di situ tertulisnya yang maksimum harus 780, Pak. Ya, ini kan Jadi bisa kalau- aja. 780 dibagi 16 kan bisa aja. Kan dapat juga. Di soal bagian B disebutkan, Pak, jika diketahui pendapatan maksimum itu 780.000 dan kedua jenis truk diproduksi gitu, Pak. Berarti X-nya harus diketahui, Pak, tidak boleh 0. Boleh. Oke. Jadi itu ya, berarti dari sini dia. Dan kedua jenis truk diproduksi, berarti apa? Dua jenis truk diproduksi, dari sini kodenya bahwasanya kita menggunakan X-nya besar dari 0, besar dari 0, Y-nya juga besar dari 0. Nggak boleh 0, karena kedua jenis truk diproduksi. Kalau kita pilih yang ini, berarti ini truk kedua tidak diproduksi. Gitu kira-kira. Ya, dari situ menurut saya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke yang kelompok 3. Tugas kelompok 3. Ini recording kan kelihatan di situ ya? Ya, recording. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita masuk ke kelompok 3 ini. Rumah sakit Medika membutuhkan sukarelawan tenaga kesehatan untuk membantu menangani pasien terutama pada pukul 8 sampai 17. Minimum banyaknya sukarelawan yang dibutuhkan pada waktu tertentu diberikan pada tabel berikut. Jam 8 sampai 10 butuh 4, 10 sampai 11 butuh 6 minimum, ini butuh 3, butuh 2. Oke. Setiap sukarelawan bertugas selama 3 jam berturut-turut. Contoh dari pukul 13 sampai 16. Kecuali yang bertugas mulai pukul 15, bertugas selama 2 jam. Ya, karena terakhirnya jam 17. Dan yang bertugas mulai pukul 16 hanya 1 jam, ya terakhirnya jam 17. Selain itu tidak ada sukarelawan yang mulai bertugas pada pukul 12. Ya, tidak ada yang bertugas mulai pada pukul 12. Formulasikan suatu pemrograman linear untuk menentukan berapa banyak sukarelawan yang diperlukan di setiap rentang waktu yang lamanya 1 jam agar sukarelawannya sesedikit mungkin ya. Ini minimum ya. Berapa banyak sukarelawan yang diperlukan di setiap rentang waktu yang lamanya 1 jam. Ya. Misalkan X1 banyaknya sukarelawan yang dibutuhkan mulai jam 8, 9, 10 sampai X berapa ini? Sampai X8 ya. Sampai X8. Oke, sampai X8. Kemudian maksudnya apa ini ya? Ini digarisi dia karena bertugas 3 jamnya. 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam. Oke. Ini minimum 4 orang. Ini ya. Ini minimum 6. Ini minimum 3. Ini minimum 2. Ya, antara rentang waktu ini. Pemrograman linearnya adalah minimumkan Z
X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7 tambah X8 ya. Ya, di mana X1 banyaknya ya. Kendala pada pukul 8 sampai 9 X1 harus lebih besar sama dengan 4. Oke, benar ya. Ini lebih besar 4, ini lebih besar dari 4. Oke ya. X2 tambah X2 tambah X1 tambah X2 lebih besar sama dengan 4. Benar. Ini lebih besar sama dengan 6. Ini besar 3, ini besar 3, 2, 2. Kan gitu ya. 6, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Oke lah. Oke, dah. Ya. Agar sukarelawan yang bekerja sesedikit mungkin. Ya. Agar sukarelawan yang bekerja sesedikit mungkin. Ya. Saya rasa sudah selesai sampai di sini ya. Untuk menyelesaikan ini dibutuhkan bantuan software agar dapat diperoleh banyaknya solusi optimal. Betul. Jadi ini dia pemrograman linearnya. Ini pemrograman linearnya yang dihasilkan tadi dari langkah-langkah berikut ini. Ada pertanyaan nggak untuk soal ini? Jessica, cukup jelas Jessica? Jelas, Bapak. Oke ya. Jelas ya. Kalau jelas ya kita lanjutkan saja dengan yang selanjutnya. Saya lanjutkan aja dengan selanjutnya. Kita buka berarti kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Nah, ini. Kelompok Kan 4. Bapak, Ya? itu yang pekan 13 itu Bapak. Oh iya. Pekan 13 ya. Kelompok 1, kelompok 4. Oh ini dia. Ya. Ini. Nah, ini dia kelompok 4. Ya, ada si Alfian di sini, Alfian Salim. Oke ya, seperti ini. Pak Tambun ingin melakukan diet dan mencoba membuat komposisi makanan yang sehat dengan memenuhi standar kesehatan yang dianjurkan, yaitu 1.800 sampai 2.000 kilokalori energi, minimal 55 gram protein, dan minimal 800 mg kalsium yang harus dikonsumsi setiap harinya. Pak Tambun memilih 6 jenis makanan dengan data yang diberikan dalam tabel berikut. Jadinya ada roti gandum, ukuran porsinya 28 gram, energinya 110, proteinnya 4, kalsiumnya 2, harganya 3. Ya. Ada ayam goreng, ukuran satu porsinya 100 gram, energinya sekian, proteinnya sekian, kalsiumnya sekian, dan sedemikian seterusnya. 6 jenis makanan ya. Dalam susunan menunya Pak Tamun membatasi diri bahwa roti gandum paling sedikit 2 porsi per hari, ayam goreng berikut daging sapi banyaknya 500 gram, paling banyak 500 gram per hari, kue pie paling banyak 3 porsi per hari, telur dan susu paling sedikit 30% dari total keseluruhan makanan per hari. Tanpa menentukan solusinya, ya, tanpa menjawab solusinya, memformulasikan masalah diet Pak Tambun tersebut dalam bentuk pemrograman linear. Nggak usah tentukan solusinya. Jadi kita menentukan formulasinya saja, formulasi pemrograman linearnya seperti apa. Yang ditanyakan di sini variabelnya kan apa ini ya?
Berapa banyak roti gandum yang banyaknya porsi roti gandum ya. Berapa banyak ayam goreng, berapa banyak telur, berapa banyak susu, berapa banyak kue pie, berapa banyak daging sapi. Nah, itulah yang kita nyatakan sebagai variabel keputusan. Variabel keputusan. Setelah itu baru kita tentukan. Bisa fungsi tujuannya dulu, bisa kendalanya dulu. Nah, di sini kendalanya dulu. Kendala komposisi makanan yang dianjurkan adalah 1.800 sampai 2.000. Apa tuh? Dari mana 1.800 sampai 2.000? Oh, ini. Kilokalori energi. Ya. 110x1 tambah 250. Ada 6 ya. Ada 6 ya. Ini 110-nya itu dapat karena dari sini. Proporsinya dapat adanya roti gandum 110. Jadinya kalau kita mengkonsumsi X1 ya 110 X1 tambah 250 ayam goreng, 250 X2, 160 X3 sampai terakhir 130 X6. Gitu ya. Oke. Protein harus lebih besar dari 55. Nah, ini protein 4X1 tambah 32X2, oke. Kalsium 2 X1 tambah 12X2 dan 6 ya. Lebih besar dari 800. Oke. Oke. Kendala yang diminta. Formula. X1 lebih besar dari 2. Apa itu? Kok bisa X1 lebih besar dari 2 dari mana ini? Oh, roti gandum paling sedikit 2 porsi per hari. X1 lebih besar dari 2. Ayam goreng berikut daging sapi paling banyak 500 gram per hari. Ayam goreng berikut daging sapi paling banyak 500 gram. Berarti ini tambah itu lebih kecil dari 500 gram. Ayam goreng tadi X berapa? Ini lebih kecil dari 500. Ya. Paling banyak 500 gram per hari. Berarti bagian ayam goreng sama daging sapi lebih kecil dari 500. Kue pie paling banyak 3 porsi per hari. Paling banyak. Berarti kue pie itu X berapa tadi? Kue pie itu X5 porsi. Berarti X5 lebih kecil dari 3. Oke. Kemudian di sini apa? Selanjutnya telur dan susu paling sedikit 30% dari total keseluruhan makanan per hari. Telur dan susu ingat tadi apa? X3. Susu X4. X3 tambah 4. Nah ini, mana dia? X3 kok lebih besar, kenapa? Telur dan susu paling sedikit. Paling sedikit berarti harus lebih besar dari 30% dari total keseluruhan makanan. Dari X1 tambah X2, X5, X6. Benar nggak itu? Dari total keseluruhan ya, makanan per hari. Telur dan susu lebih paling sedikit total keseluruhan makanan. Nah, di sini saya agak bingung ini. Telur paling sedikit 30% dari total keseluruhan makanan per hari. Anda buat di sini X1 tambah X2 tambah X5 tambah X6. Kan keseluruhan ini. Kalau saya cenderung di sini X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6. Berarti Kenapa? tetap ditambahin ya, Pak? Iya. Soalnya kemarin agak bingung juga sih, soalnya kan di sini udah ada X3, jadi kirain tuh total keseluruhan itu tanpa telur dan susunya, Pak. Nah, menurut saya ini total keseluruhan ini termasuk telur dan susu. Kendala ketak negatifan, oke, selesai. Tanpa menyelesaikan. Kalau mau menyelesaikan, mungkin silahkan gunakan bantuan software Excel ataupun yang lainnya. Oke, Alfian. Gitu ya, Alfian ya. Baik, Pak. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke
Kelompok 5 berarti ya, kelompok 5. Nah, ini dia. Kelompok 5. Mana ini berikut kami? Mohon maaf Bapak, bukan yang itu salah kirim Pak. Oh, bukan ini ya. Ya, ada Kelompok, yang terbaru Pak. kelompok 5, 10, 9, 6, 7, 2, 4. Mungkin bisa di-refresh dulu Pak. Refresh dulu ya. Iya Pak. Oh iya, ini ada ini. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ini Dinda, ada Bagus, ada Lestari ya, semua. PT JJ memperkenalkan mix jus baru, jus A, jus B, dan jus C yang dibuat dari strawberry, mangga, dan apel segar dengan data seperti berikut. Strawberry harganya Rp40.000 per kilogram, tersedianya 20 kilogram. Jus yang dihasilkan per kilogram buah, apa ini? Jus yang dihasilkan per kilogram buah 0,8. Artinya dari 1 kilogram dihasilkan 0,8, ini 0,6, 0,7. Jus A dibuat dari campuran stroberi dan apel dengan perbandingan 1:1. Jus B ini 1:1. Jus C dibuat dari mangga dengan ini. Jus ABC yang dihasilkan dikemas dalam botol dan dijual dengan harga berturut-turut 15, 27, dan Rp21.000 per botol. Berat satu botol berisi mix jus adalah 300 gram. Formulasikan suatu pemrograman linear untuk menentukan berapa kilogram ketiga jenis buah yang digunakan untuk membuat ketiga jenis mix juice agar diperoleh keuntungan maksimum. Gitu ya. Oh. Oke ya. Agar diperoleh keuntungan maksimum. Oke, kita lihat banyaknya jus A yang diproduksi, oke, X1, banyaknya jus B yang diproduksi, X2, banyaknya jus C yang diproduksi, X3. Fungsi objektif, ya tadi berdasarkan harga jualnya, 15 tambah 27 X2 tambah 21 X3. Oke ya. Berat total buah satu botol masing-masing jus, apa maksudnya ini? Berat total buah satu, berat total buah satu botol masing-masing jus dalam kilogram yang dihasilkan. Strawberry setengah kali 0,3 kali X1. Apa maksudnya setengah kali 0, jus A setengah karena dia strawberry yang, nah di sini saya belum nangkap nih. Strawberry adalah setengah kali 0,3 kali X1 untuk jus A. Apel, strawberry dan apel ya. Ya, 1:1. Kenapa di sini kali 0,3 ini saya belum ini nih. Itu untuk berat satu botolnya, Pak. 300 gram. Berat satu botolnya 300 gram ya. Ya, ini masih belum ngerti saya ini. Berat satu botolnya
Apa ya fungsinya? Kenapa ini? Kenapa dikali 0,3 ya? Belum ngerti sekali saya. Jus A setengah kali 0,3. Kenapa jus untuk jus A setengah kali 0,3 kali X1? Nggak ngerti. Setengah itu apa? Ini masih belum nangkap saya nih. Apa kita lewatkan aja ya? Saya nggak nangkap ini. Ada yang kalau Anda membantu bisa menjelaskan ini, silahkan. Berat satu botol, apa ini maksudnya ya? Saya karena harga berturut-turut 15, 27, dan 21 ribu rupiah per botol. Berat satu botol 300 gram. Apa fungsinya berat ini ya? Apa fungsinya? Karena dia 300 gram ya. Oh, satu botol ini yang diproduksi ini kan 300 gram, maksudnya 300 gram ya. 300 gram itu kan dalam kilogram 0,3. 0,3 X1. Setengah karena ini. Oke ya, setengah kali 0,3 kali X1. Oke lah ini ya. Berarti ya di sini 0 yang digunakan, jus A-nya yang digunakan 3/20 X1 juga. Karena kenapa? Dia 1:1 tadi sini. Oke ya. Mangga yang digunakan 0,3. Oke, iya, betul. Jus B yang diproduksi berarti kan, oke lah itu dia tadi. Jus B 1:1:2. Berarti stroberinya 1/4 ya. Iya. Stroberinya 1/4. Stroberinya 1/4. Oke, ini 1/4. Stroberinya 2/4. Oke. Apelnya 2/4. Oke, yang berikutnya jus C 2:3. Mangga dan apel 2:3. Berarti di sini 0, mangganya karena 2:3, 2/5. Oke. Oke, udah. Oke, tangkap saya. Jadi totalnya yang dipakai, total yang diinikan stroberi adalah 15X1 karena dijumlahkan semua ya, 6X1. X1-nya kan ini ya, 3 tambah 3, 6/20. Kenapa di sini ke 15X1?
Maaf Bapak, itu mungkin total dari apelnya Bapak. Yang jus apel. Jus yang di bagian apelnya. Oh, ini total bagian apel ya. Iya. Oke, oke. Biaya produksi stroberi 40, ada 40 tadi ya. Biaya produksi, oke ya. Oke ya, 40, ini 35. 40, biaya produksinya 40. Oke ya, stroberi karena harganya 40 per kilogram, kali 10/8 dari mana ini? 10/8 tambah 6x1 tambah 3x2. Itu 10/8 didapat dari 1/0,8, Pak. 1/0,8 itu dari mana? Karena 1 kilogram stroberi dapat menghasilkan 0,8 kilogram jus stroberi, Pak. Ada dari Oh, ini ya, dari sini ya. Oke lah, ini 6x1 tambah 3x2 40. Untuk stroberi ya, 6x1. 6x1 tambah 3x2. Oke ya. Mangga 35 karena 0,6 tadi ya. Apel ini oke. Biaya produksi dalam kilogram. Oke. Jadi fungsi objektifnya dalam ribu rupiah adalah 15x1 tambah 27x2 tambah 21x3. Karena ini harga jualnya tadi ya. Harga jualnya ya. Dikurang. Wah, ini agak susah juga soalnya. Kurang 40. Ini untuk biaya produksi stroberinya ya. Kurang 40 tambahin ini tadi. Hasilnya diperoleh ini. Jadi fungsi objektifnya adalah ini dengan kendala stroberi yang tersedia kecil 20, kecil 12. Oke, benar. Dan ini Anda coba selesaikan ya, tapi di soalnya nggak perlu diminta diselesaikan ya, tapi nggak apa-apa. Ya, formulasinya aja. Oke ya, ini ya benar. Ya, ini dia. Bagus ini ya. Saya kira ini bagus jawabannya. Dan kemudian di bawah ada untuk menyelesaikannya. Iya, iya. Ya, saya rasa seperti ini bisa ya. Oke. Dan cukup sulit nomor ini, saya pikir. Kita lanjutkan ke nomor. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Lanjut ke kelompok 6. Kelompok 5. Kelompok 6 ini. Ya. Kita tunggu dulu, ini kelompok 6. Ada Arwanila, Diva, Fatih, dan seterusnya. Ada Jessica juga di sini. Vincent. Oke ya. Syarat agar seseorang diterima menjadi pengurus organisasi XYZ adalah lulus tes wawasan kebangsaan yang memiliki bobot 1 dan tes keluhuran budi pekerti yang memiliki bobot 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai tes wawasan kebangsaan tidak kurang dari 6. Nilai tes keluhuran budi minimal 8. Sama aja ya. Maksudnya tidak kurang juga. Rata-rata terboboti nilai kedua tersebut tidak kurang dari 9. Formulasikanlah suatu sistem persamaan yang dapat menyatakan ketentuan tersebut dan gambarkan daerah solusinya. Oke, ini dulu ya.
Misalkan yang kita ingin ketahui kan nilai tes wawasan kebangsaan dan nilai tes keluhuran budi. Ya. Kendalanya apa? Kendalanya pertama, wawasan kebangsaan harus lebih besar sama dengan 6. Keluhuran budi 8. Ya. Kemudian apalagi rata-rata terbobotin tidak kurang dari 9. Rata-rata terboboti ya. Rata-rata terboboti itu apa maksudnya? Ini bobot 1 TWK. TKB bobotnya 3, berarti 1 kali X tambah 3 kali Y per 4. 1X tambah 3Y per 4. Oh ya, ini dia. 1X tambah 3Y per 4 lebih besar sama dengan 9. X tambah 3Y lebih besar dari 36. Oke ya. Udah itu aja persyaratannya ya. Oke ya. Berarti cuman itu. Tentukan dan gambarkan daerah solusinya. X besar dari 6, ini X ya, X lebih besar dari 6, Y lebih besar dari 8, kemudian X tambah 3Y ini ya. X tambah 3Y, dari sini ketika Y-nya 0, ini 36, ketika X-nya 0, 36 bagi 3, 12, ini benar. Oke, yang biru gelap inilah daerah visible-nya, yang S ini ya, biru gelap. Oke, benar, biru gelap. Kemudian, jika jumlah nilai kedua tes Agus adalah 15, apakah Agus diterima menjadi pengurus XYZ? Nah ini, jumlah nilai kedua tes Agus adalah 15, maka X tambah Y sama dengan 15, ini garisnya berada di luar daerah visible S. Ini visible-nya ini. Maka Agus belum memenuhi syarat untuk menjadi pengurus organisasi. Ya, betul ya. Jadi berada di luar daerah solusi. Tidak memenuhi syarat dia untuk menjadi anggota. Ya. Terus, jika ingin diketahui minimum jumlah nilai kedua tes agar dapat diterima menjadi pengurus XYZ, nyatakanlah masalah tersebut menjadi suatu pemrograman linear. Berapa minimum jumlah kedua tes agar dapat, ya. Jumlah minimum berarti minimum kan X tambah Y. Nah, ini minimum kan X tambah Y dengan kendala ini. Kendalanya yang tadi. Ya. Minimum kan dengan titik pojok. Oke. Jumlah minimum agar diterima di organisasi XYZ berada di A6,10 dengan nilai kedua tes adalah 16. Dan nilai TWK berjumlah 6 serta nilai TKB berjumlah 10. Ya, oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Jelas, Pak. Ya, jadi jumlah nilai terkecilnya adalah 16 ya. Ya, oke. Kalau sudah jelas, ini nomor 6 ya. Nomor 6 kita ya, ini kelompok 7 kita lanjutkan ke kelompok 7 dengan soal seperti berikut. Pak Tandur ingin menanam jagung dan padi tahun ini. 1 hektar sawah padi dapat menghasilkan 15 ton padi dan memerlukan 10 jam tenaga kerja per minggu. 1 hektar ladang dapat menghasilkan 10 ton jagung
dan memerlukan waktu kerja 4 jam per minggu. Hasil panen padi dapat dijual dengan harga 5 juta rupiah per ton dan jagung 3 juta rupiah per ton. Tanah yang tersedia adalah 7 hektar dan 40 jam kerja per minggu. Untuk menyukseskan program ketahanan pangan, Pemda mensyaratkan bahwa paling sedikit 30 ton jagung harus diproduksi. Bantulah Pak Tandur agar ia memperoleh keuntungan maksimal dengan memformulasikan masalah tersebut menjadi pemrograman linier dengan cara menentukan berapa luas tanah yang ditanam padi dan berapa luas tanah yang ditanam jagung. Nah ini. Ya. Itu apa namanya soalnya. Oh ini Anda jawab langsung ya. Sawah 1 hektar ini Anda jawab. Sawah 1 hektar tanaman padi bisa memproduksi 15 ya tadi ya. Ada soalnya. 15. 1 hektar sawah padi dapat menghasilkan 15 ton 10 jam per minggu. Harga jualnya 5 juta per ton. Ya, 1 hektar ladang jagung ini. Ya. Kemudian kita ingin menentukan berapa hektar luas tanah yang ditanam padi. Ini tadi ini X, yang ditanam jagung Y. Jadi fungsi objektifnya apa? Fungsi objektifnya meminimumkan 15 kali 5. Tambah 10 kali 3 kali Y. Kenapa demikian? Kenapa diminimumkan? 15 kali 5 tambah 10, bukannya dimaksimumkan ini. Iya Pak, mohon maaf, salah. Itu Pak, salah ketik. Hah? Iya Pak, ada kesalahan di pengetikan Pak. Ngetikan ya. Siapa yang ngomong barusan? Amanda Pak. Nggak muncul di ini sesi. Amanda ya, Amanda Putri ya. Oke, harusnya maksimumkan Mbak Amanda ya. Iya Pak. Harusnya maksimumkan ini, karena kan 15 kali 5, kan harga jualnya ini. 15 kali 5 pendapatannya kan ini 75. X tambah 30Y. Ya, karena ingin memaksimumkan pendapatan melalui harga jual saja di sini ya. Keuntungan maksimalnya ya, tanpa memperhitungkan biaya di sini. Harga jualnya saja. Kendalanya apa? Luas tanah lebih 7 hektar ya, maksimum ya. Ya, 7 hektar. Jam kerja 10X tambah 4Y lebih kecil dari 40. Oke ya, kenapa 10? Karena ini 10 ya, 10 ini ya. Oke ya. Oke. Jagung yang disyaratkan Pemda Y lebih besar dari 3. Oke. Luas tanah tidak boleh negatif. Luas tanah tidak negatif dan ini juga enggak negatif. Y juga tidak, X itu oh ya. Oke. Ada 3 kendala ya. Oke.
Kenapa 3? Ini 30, ini kok jadi 3 ya? Karena itu Pak, dalam hektar Pak, kan tadi produksi jagung 1 hektar 10 ton. Jadi 10Y lebih besar dari 30, jadi Y sama dengan Y lebih besar dari 3 gitu Pak, sepemahaman kita. 30 ton ya, kan 30 ton harusnya lebih besar dari 30. Yaitu ditanam jagung. Berarti harusnya Y itu kan hektar. Oh, kerja dari ini ya, produksinya 10 gitu ya. Iya Pak, kan 10 itu 10 dalam hektar. 10Y lebih besar dari 30 gitu ya. Iya Pak. Oke, 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 oke. Oke ya, ya benar-benar 10Y lebih besar. Ya benar. Terus pertanyaannya selanjutnya, ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apa? Dicari, harus cari solusinya, pertanyaannya ya. Nah, berapa yang solusi optimalnya gitu ya? Oke ya, ini digambarkan, ini ada 4 titik pojok, 75X tambah 3Y, 300 maksimum, 300 maksimum, 25 sama 2,83 maksimum. Ya. Jadi keuntungan maksimum adalah 300 juta karena ingin mencari keuntungan maksimum dengan mengoptimumkan penanaman tadi di luas 2 di tanah seluas 2 hektar dan jagung di tanah seluas 5 hektar. So, kalau seperti ini apakah cuma ini aja solusinya? Ya 25 boleh, tapi di sepanjang garis ini boleh ya? Iya Pak, boleh Pak. Enggak mesti 2,8, ini banyak solusinya. Ini salah satu contoh solusinya. Kemudian B, lakukan hal serupa dengan A, tetapi dengan cara menentukan berapa ton padi dan berapa ton jagung yang harus dihasilkan tahun ini agar Pak Tandur memperoleh keuntungan maksimum. Berapa ton padi $300 juta, 30 ton, gitu ya. Apa yang menjadi berbeda di sini? Lakukan hal serupa dengan A, tapi dengan cara menentukan berapa ton padi dan berapa ton jagung yang dihasilkan tahun ini agar Pak Tandur memperoleh keuntungan maksimum. X adalah banyaknya produksi padi tahun ini, Y adalah banyaknya produksi jagung tahun ini. Fungsi objektifnya minimumkan, ini maksimumkan ini ya. Iya Pak, soalnya kopas dari atas, lupa Pak. Oh iya, nggak apa-apa. 5X tambah 3Y. 5X itu dari mana? 5X tambah 3Y. Dari mana 5X-nya? Dari itu Pak, harganya Pak, harga jual. Oh, ini ya, harga jualnya. Oke. 5X tambah dengan 5X tambah 3Y. Oke. Kendala luas tanah. X per 15 tambah Y per 10 lebih kecil dari 7. Karena ininya tadi ya, luas tanah. X itu apa tadi? X ini kalau dalam hal ini banyaknya produksi padi tahun ini. Setiap banyaknya produksi padi tahun ini. Ton, saya lihat lagi datanya. X per 15 ya. Ya, X per 15 tambah
Y per 10 lebih kecil dari 7. Ya, betul seperti itu. X per 15 tambah Y per 10 lebih ke, ini kendala lahan ya. Kendala lahan ini ya. X per 15 tambah Y, oke lah. Kendala jam kerja 40, 10X per 15. Kenapa 10X per 15? Kendala jam kerja tadi ya, 10X per 15. Ini 10 ya. 10 per 15 itu, ininya 15 ya, 10 per 15. Gimana ini tadi, siapa bisa menjelaskan dengan baik nggak ini? Kenapa 10 per 15? Sepemahaman kita gini Mbak, kan dalam 10 jam kerja ini menghasilkan 15 ton gitu Pak. Jadi untuk menghasilkan 1 ton dibutuhkan berapa jam gitu? Oh gitu ya. Untuk menghasilkan 1 ton dibutuhkan berapa jam gitu ya? Karena di sini untuk menghasilkan 15 ton diperlukan 10 jam. Kalau ini untuk menghasilkan 10 ton dibutuhkan 4 jam, berarti 4 per 10 ya. Oke ya. Ini tadi oke. Kemudian dimaksimumkan dengan kendala ini 2X tambah 3Y pakai grafik tetap 300 juta dengan produksi padi 30 juta ton dan jagung 50 ton, produksi padi 42 ton, jagung 30 ton. Dan sepanjang garis ini ya, ini sama, hampir ini sama pendekatannya yang berbeda dengan tadi, dan sepanjang garis ini. Ya, 30-50 ya. Oke. Ya, ini juga lumayan sulit ya. Kita lanjut dengan ini yang nomor berapa ini? Nomor 7. Kita lanjut dengan nomor 8. Nomor 8 kita lanjut dengan nomor 8. Kelompok 8 berarti ya. Ini dia. Ya, pabrik permen Ting memproduksi 2 jenis permen. Ting 1, Ting 2 yang semuanya mengandung gula, coklat, kacang. Tersedia 100 kg gula, 20 kg kacang, 30 kg coklat. Campuran bahan untuk Ting 1 harus mengandung paling sedikit 20% kacang, paling banyak nih. Permen Ting dijual dengan harga berkemasan, sedangkan Ting 2 dengan biaya produksi permen Ting 1 agar diperoleh keuntungan maksimum. Ya, komposisi kandungan permen Ting 1 dan Ting 2. Ya, komposisi berarti variabelnya komposisinya. Seperti berikut ini. Banyaknya kacang untuk permen Ting 1 XK1, banyaknya kacang untuk permen Ting 2 XK2, banyaknya gula untuk permen Ting 1 XG1, banyaknya gula untuk permen Ting 2 XG2, banyaknya coklat untuk permen Ting 1 XC1, banyaknya coklat untuk permen Ting 2 XC2. Oke ya, saya rasa oke ini. Kemudian harga jual permen Ting 1 300.000, 30.000 per 200 gram. Harga jual permen Ting 2 20.000 per
200 gram atau 150.000 per kilogram, 100.000 per kilogram ya. Oke ya. Perkemasan. Oke ya. Biaya produksi permenting 1 85.000 per kilogram. Wah, ini cukup ini juga ya, harus hati-hati ngerjakannya. Biaya produksi ting 2 70.000 per kilogram. Fungsi objektifnya memaksimumkan keuntungan tadi ya, berarti harga jual kurang biaya produksi. Harga jualnya berapa? Harga jualnya 150 kali XK1 XK1 dari mana ini ya? Itu biaya harga jualnya dikali kandungannya, Pak. Harga jual permenting 1 kan 150.000 ya. Ya. Ini 100.000. 150.000 XK1 tambah XG1 tambah XC1 ya. Oke ya. Oke ya. Oke, bisa ya. 65 tambah 30 ya, setelah disederhanakan ya. 65 sama 30. XK1 ya. Ini 150 kan dari ininya ya. Ini kan kenapa dikali XK1 dia ya? Banyaknya kacang untuk harga jualnya kan 150.000 per kilogram. Harga jual ting 2 100.000 per kilogram ya. Banyaknya kacang untuk membuat permenting 1 XK1 ya. Banyaknya XG1 tambah XC1. Gitu ya. XK1 banyaknya kacang untuk membuat permenting 1, jadinya ditambah banyaknya ini ya, banyaknya oke ya, oke lah ini ya. Kemudian di kendalanya persediaan kacang, persediaan gula, persediaan coklat. Oke, saya rasa oke ya, walaupun ini harus perlu merenung sedikit ini untuk dapat mengertinya ini. Berpikir ini, kenapa kok seperti ini? Ya, perlu berpikir ini. Ya.
Apa yang tampil di layar Anda sekarang? Jawaban Soalnya, kelompok 8, Pak. Pak. Soal Yang dikerjakan kelompok ini ya, Mas ya? Iya, Pak. ini, Pak. Iya. Ya, tapi memang ini agak sulit ini ya. Itu seperti tadi saya katakan, ini perlu waktu ini ya. Tapi nggak apa ya, kadang-kadang perlu diresapi ya, biaya produksi dalam rupiah ya. 85.000 ini kok ditambah ini. Itu biaya produksinya lagi, Pak. Ya kan harusnya dinegatifkan. Oh, kok berarti kurang tanda kurung. Lupa, Pak. Oh, kurang tanda Harusnya kurung sini ya. kasih, iya harusnya kasih tanda kurung, Pak. Harusnya kasih tanda kurung. Oke. Iya, ini mengertinya. Saya sambil merenunginya nih, karena saya tidak menghafal soal, tetapi bagaimana prosesnya. Oke lah, ini oke ini ya. Oke ya, benar. Kan dia harga jualnya kan 150.000 ya. Per kilogram. Ya. Iya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Kita lanjut ke nomor 9, kelompok 9. Kelompok 9. Ini dia ya. Kadang-kadang ada yang nggak bisa diklik langsung. Ini nggak bisa diklik langsung ya. Saya mesti nggak bisa diklik langsung. Saya mesti copy. Nah, saya pindahin ke yang baru. Nah, ini kelompok 9. Pihak pengembang berencana menata kembali rumah-rumah di perumahan Kriya Asri yang rusak akibat bencana alam. Rumah-rumah baru yang akan dibangun adalah rumah bertipe anyelir, bougainville, dan camellia dengan ketentuan sebagai berikut. Wah, ini agak sederhana kayaknya yang ngelihat panjang, singkatnya jawaban. Rumah baru tipe A memerlukan lahan seluas 0,18 hektar per unit. B, C ini. Keuntungan yang peroleh dengan menjual satu unit tipe A dan C berturut-turut ini. Pihak pengembang harus memenuhi aturan bahwa 15% dari keseluruhan lahan perumahan harus digunakan untuk fasilitas umum. Paling sedikit 20% yang dibangun harus bertipe A, anyelir, sedangkan total banyaknya rumah bertipe yang dibangun tidak boleh lebih dari 50% dari total keseluruhan rumah yang dibangun. Tersedia 30 rumah lama yang dibongkar. Satu rumah lama dibangun di atas lahan 0,25 hektar. Biaya membangun satu rumah lama adalah 2 juta rupiah. Tersedia 30 rumah lama yang dapat dibongkar ya. Tanpa menentukan solusinya, formulasikan pemrograman linear untuk menentukan berapa banyak tipe anyelir, bougainville, dan camellia yang harus dibangun dan berapa banyak rumah lama yang harus dibongkar agar pihak pengembang mendapatkan keuntungan maksimum. Variabel keputusannya banyaknya rumah tipe anyelir. Oke ya. Ini dan ini. Menentukan fungsi objektif. Keuntungan rumah anyelir 2 juta, 3 juta, 5 juta. Harga bongkar tiap rumah lama 2 juta. Sehingga keuntungan maksimum adalah jumlah hasil keuntungan pembuatan rumah kurang jumlah harga pembongkaran. Maka maksimumkan 2 tambah 2x1 tambah 3x2 tambah 5x3 kurang 2x4. Ya. Oke ya.
Menentukan batasan. Tersedia 30 rumah lama yang dapat dibongkar dengan lahan 0,25 hektar per unit rumah lama. X4 lebih kecil dari 34. 30 luas tanah X4. Apa maksudnya ini? Luas lahan X4. X4 itu apa? Banyaknya rumah yang dapat dibongkar. Luas lahan X4 lebih kecil dari 0,25 kali 30. X4 lebih kecil dari 7,5 hektar. Apa maksudnya ini ya? X4 lebih kecil dari Bapak izin bantu menjelaskan, Pak. iya ya. Untuk yang X4 itu lebih kecil sama dengan 30 kan karena di situ tersedia 30 rumah lama yang dapat dibongkar ya, Pak. Nah, terus untuk yang luas lahannya itu, saya mikirnya itu setiap unit rumah itu kan besarnya 0,25 ya, Pak. Nah, itu dikali 30 karena kalau misalkan kita rubuhkan semua berarti kan 0,25 dikali 30, Pak. Nah, hasilnya itu 7,5. Nah, itu luas lahan maksimal jika 30 rumah lama dirobohkan semua, Pak. Nah, ini tapi saya nggak hektar ini 30. X4 itu kan banyaknya rumah yang dibongkar. Kok jadi hektar? Ini saya nggak ini. Ini aja harusnya menurut saya X4 lebih kecil dari 30 karena di sini banyaknya rumah yang dibongkar ya, banyaknya rumah yang dibongkar. Banyaknya rumah yang dibongkar. Ya, banyaknya rumah yang dibongkar. Kayaknya X4 lebih kecil dari 30 aja. Nggak perlu ada kendala selanjutnya ini. Lahan perumahan 15% untuk fasilitas umum. 15% untuk fasilitas umum. 0,18 X1. Dari mana ini? 0,18 X1 dapatnya dari mana? Ya harus diselidiki nih ya. 0,18 X1. Dari mana ini? Siapa barusan yang jawab? Bisa bantu saya nggak ini? Untuk yang 0,18 itu luas lahan yang anyelirnya, Pak, untuk satu rumah. Oh, 0,18 memerlukan lahan ya. Untuk fasilitas umum 15%. Uh, 15%. 0,18 lebih kecil dari 85%. 0,25 kali X4. Ini rumah yang dibongkar ya. Nah, ini perlunya X4 di sini. Ini oke saya nih 0,5 X4 ya. Oke ini ya. Oke, yang ini saya nggak untuk apa ini kan ini. Ini 0,85% kali iya. Karena kan iya, harus 85% lebih ini ya. 15%. Kemudian 20% rumah dibangun harus bertipe anyelir. Paling sedikit anyelir itu apa? X1 tadi ya? Iya, Pak. Kenapa lebih kecil dari 20%? Kok bukan lebih besar dari 20%? Di soalnya seperti itu, Pak. Paling sedikit 20%. Paling sedikit 20% artinya kan? Oh iya, Pak. Kayaknya itu salah nulis deh, Pak.
Iya, harusnya lebih besar ini kan? Lebih besar ini. Iya, harusnya lebih besar. Kemudian total rumah bertipe bougainville tidak lebih dari 55%. Oke, oke. Ya, ini oke. Ya, nanti soal-soalnya seperti itu ya. Seperti itu kurang lebih soalnya. Jadi yang menurut saya yang keliru di sini ini nggak perlu ini. Siapa tadi barusan yang ngomong? Alfiah, Pak. Siapa? Alivia ya? Iya. Ini Alivia yang nggak perlu ini. Oh iya, baik Pak. Saya mikirnya di situ luas lahan harus diketahui gitu Pak. Enggak, kan X4 lebih kecil dari 30. Luas lahan ini nanti yang dibongkar itu, luas lahan yang dibongkar itu digunakan untuk membangun rumah baru. Luas lahan itu ini gunanya 0,25 kali X4 itu ini. 0,2 kali, ini segini gunakannya nih, 0,25 kali X4. Di sini nggak dipakai ini. Ini kan gini nih, 0,85 kali 0,25 kali X4. Di situ iya 0,85 kali 0,25 kali X4. Di situ dipakainya. Jadi ini nggak dipakai. Yang ini nggak dipakai, di sini dipakainya. Ya, yang lainnya udah benar saya rasa. Kemudian kendala tambahannya X1, X2, X3 lebih besar dari 0 ya. X4 lebih besar dari 0. Demikian untuk nomor 9. Satu lagi ya, nomor 10 ya. Satu lagi nomor 10. Ini nomor 10. Cepat-cepat aja sih kita. PT Sembako memproduksi 3 jenis produk yang menggunakan 2 bahan dasar A dan B. Bahan dasar A tersedia 30.000 satuan dan dasar B tersedia 5.000 satuan. Kebutuhan pemakaian bahan dasar untuk memproduksi setiap satuan produk diberikan dalam tabel. Ya. Produk 1 memerlukan bahan A3 ya. Ini 4. Waktu untuk membuat produk 1 ada 2 kali. Oke lah ini ya. Baca. Berapa banyak setiap produk yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum? Pertanyaannya, berapa banyak setiap produk yang harus dibuat? Ada produk 1, ada produk 2, ada produk 3. Itulah yang kita misalkan sebagai X1, X2, X3, atau dalam hari ini sebagai variabel. Di sini dinyatakan sebagai X, Y, Z. Oke. Banyaknya produk 1 yang dihasilkan, Y banyaknya produk 2 yang dihasilkan, Z banyaknya produk 3 yang dihasilkan. Fungsi objektifnya apa tadi? Kita ingin keuntungan maksimum. Keuntungannya maksimum. Jadi di sini harus memaksimumkan ya, ini dia, memaksimumkan 25X tambah 35Y tambah 15Z. Biasanya itu harganya ini ya. 25X itu apa ini? 25 ini 25.000, keuntungannya udah tahu ini 25.000 rupiah. 25 tambah 35Y tambah 15.000 Z. Nah ini kendala-kendalanya apa aja? Baca dari soal keterbatasan bahan dasar. Bahan dasarnya lebih kecil dari 3.000 untuk bahan dasar 1 3.000 tadi ya. Bahan dasar 1 3.000. Berarti ini 3X1 tambah 5X2 atau 3X tambah 5Y tambah 2Z lebih kecil dari 3.000. Nah, betul. 4X tambah 7Y tambah 6Z lebih kecil dari 5.000. Kendala produksi waktu. T1 misalkan untuk memproduksi 1, T2 untuk 2, T3. T2 sama
Oke lah ini ya, oke. T2, T3, sehingga T1 kali X tambah T2 tambah Y tambah T3 kali Z sama dengan 1500 T1. Yang setara dengan 1500 satuan oke. T1. Substitusi T2, T3 dengan T1 kita peroleh demikian. T1X tambah setengah Y1 tambah ini. Kemudian diperoleh, kenapa kali ini? 1500 dikali, kok bisa jadi gini dia? Kali 6 semua. Kalau 6, 6 bagi 3, 2. 6 bagi 2, 3. Kali 6, 6X. Kok bisa jadi gini? Coba ya, saya lihat dulu. T1, T2. T1X. T1X. T2-nya berarti, oh ini enggak ini nih. Substitusinya ini berarti kalau disubstitusi, T2-nya adalah setengah T1. Ini masih ada setengah T1. T3-nya adalah sepertiga T1. Nah, ini tetap 1500 T1. Kemudian semua dibagi T1. Sehingga ini diperoleh harusnya di sini apa sini? Kalau saya buat note di sini nanti terakhirnya, di sini udah nggak ada lagi T1-nya. Sorry. Nggak bisa saya nulis. Di sini harusnya udah tinggal, nggak ada lagi T1-nya ini. Ya, nggak ada lagi T1-nya. Udah hilang. Udah hilang T1-nya. Iya kan? Siapa Mirza ngerti ini kan? Siapa yang kelompok ini? Ini saya tanya ini. Abdullah Fauzi. Ada nggak Abdullah Fauzi? Halo? Ada, Pak. Mana dia? Abdullah Fauzi? Iya, Pak. Gimana saya ngelihat kamu ini ya? Abdullah Fauzi turun. Ini harusnya Abdullah Fauzi gitu tadi ini ya. Ini ada T1-nya, ini juga masih ada T1-nya ini, setengah T1, ini sepertiga T1, ini 1500 T1. Dicoret semua T1-nya, baru ini tinggal X. Nah, ini harusnya ini nih. Ngerti Fauzi maksudnya di sini ya? Di sini ada yang kehilangan di sini. Ini T1X. Kan bingung di sini. Kalau dari T1X kok bisa jadi gini kan, kok jadi 6X, T1-nya kemana di sini? Oh, iya, Pak. T1-nya kemana kok di sini hilang? Harusnya ini T1-nya udah dicoret juga di sini. Di sini ada sesuatu yang kayak rasio jumlah produksi X banding Y banding Z. Ya ini oke lah ya. Ya itulah dia formulasinya. Memang nggak tahu saya ini nanti ya, ini bagian yang sulit memang. Oke, ini pertemuan terakhir kita. Pertemuan terakhir kita apa namanya? Saya mohon maaf kalau ada yang kekurangan dalam menghantarkan perkuliahan matematika dan berpikir logis ini ya. Tetapi semuanya bermaksud baik. Saya menyampaikannya. Segala kekurangan mohon maaf dan semoga Anda sukses, mengerti dalam arti sukses, mengerti materinya dan memperoleh nilai yang baik juga. Itu ya. Kan dua-dua. Dapat nilai yang membaik tapi sekedar nyontek nggak enak juga. Jadi dua-dua, dapat nilai yang baik dan dapat ilmunya. Mungkin ada perubahan waktu
waktu untuk latihan terstruktur 13 dan latihan terstruktur 14. Saya nggak tahu batas waktu terakhirnya. Coba saya tanya sama Mirza dulu. Mirza, kamu udah mengerjakan latihan terstruktur yang terakhir, latihan terstruktur apa? Ya, saya baru sampai latihan struktur ke-12, Pak. 13-nya baru mau hari ini. Oh, ini ada saya ini. Iya. Oh, ada 1K subscriber ya. Terima kasih. Iya, ini saya ada ini. Wah, pakai ini ya. Oke. Oke, yang belum latihan 13 sama 14 ya? Iya, Pak. Belum, Pak. Nah, ingat-ingat waktunya ya, Mirza ya. Saya nggak Baik, kontrol Pak. lagi Siap. waktunya. Waktunya Baik. untuk minggu ini apa 13 ya? Saya Iya. nggak ingat. 13, Pak, terakhir. Bagus-bagus hasilnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, alhamdulillah, Pak. Oke. Wah, ini ada grup. Ayo kita buat foto bersama lah dulu ya. Coba saya buat galeri, view, full screen. Oh, banyak sekali nih. Cuman cara Bentar, Pak. ngefoto nih. Terima kasih ya ini untuk atas dukungan Anda. Saya melihatnya 1000 itu tadi malam apa kemarin saya jadi 1000 udah 1000 gitu ya. Nah, mudah-mudahan 1000 ya. Cara fotonya ini soalnya di laptop saya print screen. Izin masuk, Pak. Ya. Apakah untuk sesi dokumentasi boleh dari kami, Pak, biar mempermudah saja, Pak? Oh ya, silakan. Nanti di-share ya. Iya, Pak. Siap. Baik, untuk Saudara Alfian sudah siap? Oke. Sudah. Zoom ini terdiri dari 5 slide. Kita mulai dari slide pertama ya. Oke. Semua yang di slide pertama siap. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 4. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Saudara Alfian dan juga izin menyampaikan Bapak, kami dari kelas ST24 ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama 14 pekan ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah tingkah dari kami, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Saya juga terharu saya ini jadi terima kasih atas perhatian kalian semua, atas semangatnya ya, atas dukungannya. Saya juga mohon maaf ya kalau ada kekurangan-kekurangan gitu. Memang beginilah kondisinya kita belajar secara online dan saya tidak menutup pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua selama masa-masa menjelang ujian. Ya, ini saya tidak menutup pertanyaan, menutup komunikasi. Silahkan saja komunikasi. Kalau mau online juga asal jangan terlampau sedikit. Ada 10 orang gitu mau komunikasi silahkan. Asal saya punya waktu nanti kita bisa Zoom. Pertanyaannya ada 5 orang, 10 orang itu saya akan layani. Asal jangan 1 orang, saya agak kurang semangat saya. Kalau ada 5 orang saya akan layani. Kalau misalnya belum dimengerti lewat komunikasi WA. Jadi sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda, dukungannya ini katanya sampai 1000 subscriber ya. 1000 subscriber ya, saya berterima kasih. Tapi sekali lagi di atas semua itu tetap kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan nilai yang baik untuk kesuksesan Anda. Demikian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama ya. Kasih banyak, Pak. Tapi nggak mungkin ingat Terima semua kasih banyak, gitu Pak. ya. Mungkin Terima suatu kasih, saat Pak. sapa saja saya di jalan. Oke, saya live ya. Makasih ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Bye.